Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini. Hari Minggu Paskah pertama tanggal 6 Maret 2022. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama Kitab Ulangan 26 ayat 4 sampai dengan 10. Bacaan kedua Roma 10 ayat 8 sampai dengan 13 dan Injil Lukas 4 ayat 1 sampai dengan 13. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, perenungan Minggu Prapaskah pertama hari ini kita diperlihatkan bagaimana pengalaman iman Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus yang adalah 100% Tuhan dan juga 100% manusia melakukan puasa selama 40 hari. Inilah dasar kita menjelang 40 hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus yang diawali hari Rabu Abu. Kita pun berpuasa untuk mengenang penderitaan Tuhan Yesus sekaligus mau olah batin kita dan pertobatan. Selama 40 hari dalam masa Prapaskah, saudara, kecuali hari Minggu sebagai simbol perayaan kebangkitan Kristus, kita semua diajak untuk berpantang dari kebiasaan-kebiasaan buruk, dosa, makanan, ataupun kenikmatan lain yang mengikat diri kita dan menjauhkan diri kita dari Kristus Tuhan kita. Hal ini merujuk pada peristiwa yang dicatat di kitab-kitab Injil Sinoptik, saudara, seperti Injil Matius, Markus, dan Lukas. Khususnya di dalam bacaan Injil hari ini, di mana Yesus berpuasa berpantang 40 hari, 40 malam di padang gurun dan mengatasi pencobaan iblis, saudara. Dari Injil hari ini kita melihat Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu lapar. Lukas 4 ayat 1 sampai dengan 2. Saudaraku, Yesus yang adalah Tuhan saja, saudara, masih bisa dicobai iblis. Apalagi kita manusia yang lemah ini, saudara. Tuhan Yesus diajak untuk mengambil jalan pintas mengubah batu menjadi roti. Di tengah rasa lapar yang begitu hebat. Tentu saja saudara-saudara, godaan ini sungguh terasa sangat menggiurkan. Sesungguhnya Tuhan Yesus mampu melakukannya. Namun ia tak mau. Ia tetap memilih setia. Pencobaan iblis yang menyuruh Tuhan Yesus merubah batu menjadi roti bagi kita, saudara, adalah melambangkan keinginan daging atas hasrat menempuh jalan pintas. Di dalam kehidupan sehari-hari kita sering diperhadapkan dengan jalan pintas, saudara, untuk memuaskan keinginan-keinginan daging kita. Memanipulasi aturan, korupsi adalah jalan pintas yang sering diperhadapkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Aturan yang dibuat terlihat begitu keras seperti batu, menghadang, dan kita ingin ubah menjadi roti yang lembut dan renyah untuk kita santap. Inilah saudara-saudara yang terkasih, realita dari kehidupan manusia, apalagi anak-anak Tuhan. Jatuh karena keinginan daging ini, saudara. Dan Yesus mengalami hal ini. Namun, apa jawaban Tuhan Yesus? Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Lukas 4 ayat 4. Lalu saudara-saudara, Yesus dibawa ke tempat yang tinggi. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu.
Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Lukas 4 ayat 6 sampai dengan 7. Saudaraku, jelas sekali saudara di dalam bagian ini berbicara tentang kekuasaan. Kekuasaan, jabatan, kedudukan ini saudara-saudara adalah hal yang sangat menggiurkan bagi kita semua saudara. Bagaimana tidak saudara? Dengan semua itu kita dapat melakukan apa saja yang kita ingini untuk memenuhi hasrat dan keinginan kita. Dan realitanya saudara, kehidupan kita tidak sedikit dari anak-anak Tuhan mengejar itu semua dan jatuh di dalam hal ini saudara. Nah, apa jawaban Yesus? Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dialah engkau berbakti. Lukas 4 ayat 8. Saudaraku, iblis tetap berusaha untuk menjatuhkan Yesus saudara di dalam keadaan lapar ini saudara. Kali ini Yesus dibawanya ke bubungan bait Allah lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Lukas 4 ayat 9. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Lukas 4 ayat 10. Saudaraku, ini berbicara tentang penyalahgunaan janji keselamatan yang Allah berikan saudara. Keselamatan yang Allah berikan bukan untuk dicobai saudara. Meskipun Tuhan menjamin keselamatan umat-umatnya, bukan berarti dengan semaunya kita berbuat. Ini harus kita perhatikan saudara. Banyak dari kita yang berpikir kalau kita sudah menerima Kristus, kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah, sudah dibaptis, maka jika kita berbuat dosa, kita akan diampuni. Dan terus diampuni. Sehingga kita pun dengan mudahnya kembali berbuat dosa. Berbuat dosa lagi, dan berbuat dosa lagi saudara. Ingat saudara, hari ini kita diperingati oleh Yesus Kristus bahwa jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lukas 4 ayat 12. Saudaraku yang terkasih, Yesus tak dapat dicobai, tetapi bukan berarti dia kalah, bukan berarti iblis kalah saudara. Dia menunggu waktu yang tepat. Dikatakan di dalam Injil hari ini, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Lukas 4 ayat 13. Dan saatnya lah kita dicobai oleh iblis saudara, dengan tipu dayanya agar kita terpikat dan mengikuti dia. Dan hari-hari terakhir ini saudara, iblis mulai menyerang kita, karena inilah waktu bagi iblis untuk bekerja menyerang kita saudara. Renungan minggu hari ini saudara-saudaraku di dalam masa prapaskah mengingatkan kepada kita semua akan pencobaan yang kita hadapi oleh iblis. Maka diingatkan oleh Yesus, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Mari saudara-saudara yang terkasih, di dalam masa prapaskah ini kita mau semakin waspada dan berjaga-jaga saudara. Kita mau lakukan olah batin dalam puasa, mati raga dan pantang saudara. Dan juga dengan semakin diperbanyakkan berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan saudara. Sehingga kita dapat berjaga-jaga saudara, sehingga kita juga bisa berwaspada saudara, karena iblis datang secara tiba-tiba. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita di dalam perjamuan Ekaristi. Shalom Aleihim.